Al-Baqarah 222, innallaha yuhibbut tawwabin. Tawwabin artinya Allah mencintai, jatuh cinta kepada hamba yang terus-menerus bertaubat. Allah jatuh cinta kepada orang yang terus-menerus beristighfar. Bahkan Allah jatuh cinta kepada pendosa yang mana dia sadar dosanya lalu dia bertaubat. Mari ayat-ayat kata ini. Tidak ada yang sempurna di muka bumi ini. Mudah-mudahan tahun 1445 ini menjadi tahun terbaik selama kita hidup di muka bumi. Mudah-mudahan di tahun 1445 ini Allah ampuni, maafkan seluruh dosa-dosa kita. Kalau tahun 1445 Hijrah ini tahun terakhir hidup kita di muka bumi ini, mudah-mudahan insya Allah semua yang hadir meninggal husnul khotimah. Amin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana zalamna
nasihatkan yang hadir di sini, Ketua PKM, beserta anggotanya Pak Kecil, Pak Nazar yang terus semangat memakmurkan masjid Baitul Taqwa yang indah ini. Ayahanda, Bunda, Ikhwatul Iman, dan seluruh jamaah Arafah yang terdiri dari semua lapisan masyarakat. Alhamdulillah, kita lihat itu ramainya orang-orang yang memakmurkan rumah-rumah Allah. Mudah-mudahan semua yang hadir pagi ini Allah jadikan keluarganya menjadi keluarga sakinah, mawaddah. Amin. Mudah-mudahan semua yang hadir selamat dari fitnah dunia, selamat dari fitnah orang-orang yang zalim, dan kita doakan orang-orang yang zalim sibuk dengan orang-orang yang zalim. Mudah-mudahan semua kita insya Allah bisa berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ayahanda, Bunda, Ikhwatul Iman, insya Allah Ahad depan kita akan mengunjungi Masjid Baitul Maghfirah. Baitul artinya rumah, baitan itu rumah, buyut rumah, maghfirah ampunan. Kita akan mengunjungi undangan ke Masjid Baitul Maghfirah. Sudah lama sekali masjid itu, bahkan belum pernah masjid itu. Masjidnya dari Simpang 3 menuju Simpang Dodik, Simpang Dodik dikontinu terus istimror ke Simpang Ajun. Simpang Ajun nanti belok kanan ke Pekan Badak. Pas di ujung jalan Pekan Badak itulah Masjid Baitul Maghfirah. Mudah-mudahan sebelum kita meninggalkan dunia ini, kita terus datangi rumah-rumah Allah yang ada di muka bumi ini. Insya Allah, kalau kita senang ke rumah Allah di muka bumi, kelak di akhirat kita diizinkan masuk rumah Allah, yaitu surga Allah. Mari sama-sama kita mendengarkan tausiah dari guru kita bersama yang tidak pernah bosan-bosan dan beliau terus berdakwah, dan kita doakan guru-guru kita semuanya insya Allah meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Mudah-mudahan di akhirat kita bersama guru-guru kita dalam surganya Allah bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada guru kita bersama Dr. Munawar Ajali BMA, kami persilakan dengan segenap hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun wal hadirat rahimakumullah. Bapak Imam yang kami hormati, Ketua dan seluruh pengurus Badan Kemakmuran Masjid yang kami muliakan, Bapak Kepala Desa, Tuha Pet, Tuha Pakat, Tuha Lapan, tokoh-tokoh masyarakat Gampung Batoh, kemudian yang kami muliakan guru-guru kami, para alim ulama, yang kami muliakan seluruh jamaah Arafah yang telah berhadir di kesempatan yang mulia ini. Mohon maaf untuk tidak kami sebutkan satu persatu Ban Mandung Gedanyo yang berhadir di subuh yang mulia ini. Allah ridhai dan Allah rahmati. Amin ya rabbal alamin. Dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin, seraya kita memanjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga kita telah dapat berhadir di rumah Allah yang mulia ini dalam rangka kita menunaikan perintahnya, melaksanakan salat subuh secara berjamaah. Sabi-sabi senantiasa selalu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar seluruh rangkaian amal ibadah yang kita lakukan itu diterima Allah Subhanahu wa taala. Sejalan dengan itu kita menyampaikan doa selawat beriring dengan salam kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan sahabat beliau sekalian, dengan ucapan Allahumma shalli wa sallim
ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Hadirin kaum muslimin, jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita berada di Ahad yang kedua di bulan Muharram tahun 1445 Hijriah. Bulan Muharram seperti yang disebutkan di dalam Al-Quran, salah satu bulan mulia di antara 3 bulan yang lain, Zulqa'dah, Zulhijjah, dan bulan Rajab. Bagi kita umat Islam, bulan Muharram itu bulan yang sangat bersejarah, punya nilai yang sangat luar biasa dalam konteks sejarah. Kenapa? Karena awal dimulainya babakan baru bagi perjalanan dakwah Nabi Muhammad SAW. Setelah 13 tahun Rasulullah menyampaikan dakwah di kota Mekah, namun perjalanan dakwah tidak begitu menggembirakan. Maka Nabi Muhammad SAW dengan perintah Allah Subhanahu wa taala menempuh sebuah langkah yang sangat spektakuler, hijrah ke kota Madinah yang pada saat itu masih bernama kota Yasrib. Apa yang melatar belakangi langkah Rasulullah yang spektakuler ini hingga kemudian beliau hijrah ke kota Madinah? Kalau kita merujuk beberapa kitab sejarah klasik, disebutkan di dalamnya, pertama, Abdul Muthalib. Kita mengetahui bahwa Abdul Muthalib ini adalah kakek daripada Rasulullah Muhammad SAW. Nama asli beliau Syaibah bin Hashim bin Abdul Manaf. Beliau itu lahir di kota Madinah. Hashim, ayahanda daripada Abdul Muthalib, kakek buyut Nabi, dalam perjalanan ke Syam meninggal dunia. Jadi Abdul Muthalib diasuh oleh ibunya bernama Salma bin Amr. 7 tahun Salma memelihara dan menjaga serta merawat Abdul Muthalib. Kemudian datanglah paman dari Abdul Muthalib, namanya Muthalib. Dia meminta izin kepada Salma agar Abdul Muthalib, kakek Nabi ini, atau nama lain Syaibah bin Hashim bin Abdul Manaf, untuk dibawa ke kota Mekah karena ada tugas-tugas besar di sana. Walaupun berat, namun kemudian Salma memberi izin agar Abdul Muthalib atau Syaibah bin Hashim bin Abdul Manaf ini dibawa ke kota Mekah. Sesampai ke kota Mekah, orang-orang di kota Mekah mengira bahwa Syaibah ini adalah pelayan Muthalib. Muthalib ini tidak lain, posisi Abdul Muthalib itu sebagai keponakan daripada Muthalib. Orang-orang Mekah mengira bahwa Muthalib ini pelayan daripada Abdul Muthalib ini pelayan daripada Muthalib. Maka kemudian Syaibah bin Hashim bin Abdul Manaf dipanggillah oleh orang Mekah itu dengan sebutan Abdul Muthalib, yaitu pelayan Muthalib. Jadi kalau kita bertanya kepada anak-anak kita, mungkin mereka tidak tahu nama sebenar daripada Abdul Muthalib. Beliau bernama Syaibah bin Hashim bin Abdul Manaf. Menjelang kewafatan daripada Muthalib ini, beliau berpesan kepada orang Mekah agar kepemimpinan secara tradisional di kota Mekah itu agar dikendalikan kemudian oleh Syaibah bin Hashim bin Abdul Manaf, yaitu Abdul Muthalib, kakek daripada Rasulullah Muhammad SAW. Dalam kepemimpinannya beliau punya reputasi yang sangat luar biasa karena akhlaknya,
karena kecerdasannya, sehingga dia itu sangat dihormati di kota Mekah. Ada tanggung jawab yang terus-menerus sepanjang hayat dia lakukan. Salah satunya adalah beliau terus-menerus melestarikan paling kurang 2 situs sejarah yang ada di kota Mekah. Situs sejarah yang pertama, Sumur Zamzam, yang sempat berabad-abad lamanya terkubur tanpa muncul ke permukaan. Bahasa gedanya kado. Karena ada beberapa kali terjadi banjir di kota Mekah, sehingga Sumur Zamzam itu menjadi hilang, tidak muncul di permukaan. Berabad-abad lamanya. Sehingga pada suatu kesempatan Abdul Muthalib ini bermimpi bertemu dengan seorang misterius. Seorang yang misterius, tidak pernah dia kenal sebelumnya, muncul dalam mimpi agar Abdul Muthalib ini menggali dan mencari kembali Sumur Zamzam. Berulang kali Abdul Muthalib mendapatkan mimpi yang sama. Di malam yang keempat, orang misterius yang hadir dalam mimpinya menunjuk tempat satu arah di mana Sumur Zamzam itu berada. Dia terus menggali hingga kemudian dia mendapatkan Sumur Zamzam itu. Maka apa yang menjadi pelajaran bagi kita? Tanggung jawab pemimpin sekalian dengan rakyat yang dipimpin untuk menjaga dan melestarikan situs-situs sejarah yang ada. Begitulah yang dilakukan oleh Abdul Muthalib, kakek Nabi. Tanggung jawabnya sangat besar ketika dia memimpin kota Mekah. Dia melayani dan mengayomi seluruh jamaah yang hadir setiap tahun ke kota Mekah dari seluruh penjuru dunia. Mereka datang, ada yang berwisata ke kota Mekah, ada yang datang untuk beribadah, mereka berniaga di sana. Dilayani oleh Abdul Muthalib karena itu tanggung jawab pemimpin. Maka situs sejarah yang ada dirawat oleh Abdul Muthalib dan itu menjadi tanggung jawab seorang pemimpin. Begitu pula rakyat yang dipimpinnya. Maka menyita rujuk dengan kondisi kita sebagai orang Aceh hari ini. Saya berani mengatakan orang Aceh hari ini sakit sejarah. Cina punyum-punyum gitu dalam hitungan detik. Punyum-punyum tunggu. Nya sakit kita dalam hal sejarah kita orang Aceh. Nya sakit tunggu. Kita punya cerita sejarah kegemilangan masa lalu dan kita juga punya cerita sejarah kelam di Aceh ini dengan konflik yang terjadi beberapa tahun yang lalu. Semua itu harus menjadi tanggung jawab kita, merawat agar kita terus mengenang peristiwa sejarah itu agar kemudian kita bisa hidup lebih baik di masa-masa yang akan datang. Kita tidak pernah tahu hadirin kemana Nabi Ibrahim alaihissalam mengungsikan Siti Hajar dan Nabiullah Ismail alaihissalam kalau bukan karena situs sejarah yang bernama Sumur Zamzam. Kalau kita tidak akan pernah tahu kemana Nabi Ibrahim mengungsikan Siti Hajar dan Nabi Ismail alaihissalam kalau bukan karena situs sejarah yang bernama Ka'bah Baitullah. Abdul Muthalib merawat situs sejarah itu hingga kemudian kita mengambil dan merasakan manfaatnya hingga hari ini, insya Allah sampai dengan hari kiamat nanti. Beberapa peneliti dari Sumatera datang ke Aceh. Setelah mereka membaca buku dan mendapatkan ada gambar Hotel Aceh, posisinya sebelah timur Masjid Raya Banda Aceh. Mereka peneliti, sebagai peneliti mereka ingin melihat objek secara langsung. Karena di gambar buku sejarah nampak jelas ada bangunan sebelah timur Masjid Raya Baitur Rahman. Namanya Hotel Aceh. Bersejarah Hotel Aceh itu. Soekarno pernah bertemu para saudagar kaya Aceh. Mengemis dia di sana. Agar saudagar Aceh itu membeli dan mengumpulkan dana. Membeli 2 pesawat. Tapi ketika peneliti itu datang hadirnya mulia, jejak sejarah yang bernama Hotel Aceh itu telah hilang dari pandangan mata. Kita membawa keluarga kita bawa istri anak kita melintas jalan sebelah timur atau sebelah selatan dari Masjid Raya ini. Anak kita cerdas, dia sering membaca buku sejarah. Ada Hotel Aceh di samping Masjid Raya. Kita mau mengucapkan apa? Di saat kita berada di posisi itu, Hotel Aceh itu tak nampak dalam penglihatan kita. Ditanya ngomong ya. Pak Hotel Aceh, tak ulang buku sejarah nago Hotel Aceh.
Hari ini yang kita tunjuk hanya pilar-pilar yang berdiri tegak di sana. Tiang-tiang yang warna-warni itu. Mana Hotel Aceh tersebut? Maka lagi-lagi saya katakan itu adalah sejarah kegebilangan Aceh. Hari ini kita semua sakit dalam konteks sejarah. Nyahan ada pegahlom keadaan di Kampung Pande ini. Yang orangnya sempat ingin dibangunkan IPAL, tempat pengolahan limbah. Yang hari ini dengan desakan semua pihak urung dibangun oleh Kementerian PUPR di saat itu. Di sana itu ada makam aulia, di sana itu ada makam sultan, di sana itu ada makam ulama yang menyebarkan Islam pertama sekali di negeri ini. Kalau kita tidak punya tanggung jawab barangkali, kita selalu sampai hari kiamat nanti kita akan menjadi orang-orang yang sakit sejarah. Begitu pula hadirin yang mulia, kita ada situs sejarah yang melukiskan tentang sejarah kelam Aceh. Getanya na rumah gedung lu. Sebab perlelon pegahnya orang. Agar getanya beta tepe tentang sejarah. Beta ingat memorial istilahnya. Kita mengenang kembali. Jangan lupakan sejarah itu. Pendiri negara ini Bung Soekarno, presiden pertama kita. Dia mengatakan jas merah dengan sebuah istilah yang sangat indah. Jangan sesekali melupakan sejarah. Karena sejarah itu pelajaran bagi generasi kita dan generasi yang akan datang. Rumah gedung itu adalah sejarah masa konflik Aceh. Sejarah kelam Aceh. Kita menyambut baik keinginan pemerintah Republik ini untuk mendirikan masjid di sana. Kemudian dibangun living park, tempat orang bermain-main barangkali. Dan kita menyambut baik keinginan itu. Tapi yang sangat kita sayangkan, jejak itu tidak ada bekas. Menjelang kedatangan presiden hadirin yang mulia, naringin bacutinan na bacut bagian daripada kamar mandi. Yang sebelumnya sudah dihancurkan. Kenapa saya berani mengatakan ini? Karena kami melakukan penelitian. Menjelang Baharudin Lopa datang, beberapa hari setelahnya rumah gedung itu dengan provokasi dibakar massa. Tinggal puing-puing lebih kurang 60% bangunan. Itu sempat dilestarikan agar ini menjadi bukti sejarah. Tapi menjelang kedatangan presiden kita kemarin, bekas itu pun telah hilang. Kita sakit sejarah hadirin. Semua orang menyarankan, semua elemen mengusulkan agar di sana itu dibangun satu bangunan yang memberikan pelajaran kepada masyarakat. Sementara bekas bangunan yang masih tinggal jangan dihilangkan. Bukan kita tidak setuju dengan masjid yang dibangun. Karena kalau kita mengkaji pun secara mazhab Syafi'i, tidak boleh kita mendirikan masjid yang di sekitarnya itu ada masjid. Betalah lu nan heboh masjid tinan, masjid gampungna, masjid mukimna, masjid sekitar dayah di sinanan puna. Tak pegat masjid lom. Secara mazhab Syafi'i, menurut mazhab Syafi'i, pembangunan masjid di lokasi yang dekat dan bersamaan itu tidak dibenarkan. Kecuali hadirnya mulia tak pegat masjid di tempat yang sama berdekatan, masjid itu tidak bisa kita berikan untuk kita kembangkan. Baru kemudian kita mencari tempat untuk mendirikan masjid yang baru. Itu dibenarkan. Usulan demi usulan disampaikan, tapi itu pun tidak didengar oleh pemerintah. Maka menyetacok falsafah orang Aceh, geken jaman le orang Aceh, pok ye, boh ara hitam tangke, yang putih taprom diba, yang masak tapajuli. Peyangna tapajuh laju, peyangna kadiju li pemerintah tatrimong laju, dandang tapreh, boh putih yang masak icumba. Mudah-mudahan handbro. Kita terus berusaha, itu makna falsafah pok-pok tadi. Agar kehidupan lebih baik di masa yang akan datang. Maka tanggung jawab pemerintah dan rakyat yang ada di dalamnya itu selalu merawat situs sejarah
itulah yang dicontohkan oleh kakek Abdul Muthalib. Yang menarik hadirnya mulia, ketika Raja Abrahah ingin menghancurkan Ka'bah, sebelumnya Abrahah memerintahkan tentara-tentaranya untuk merampas seluruh kekayaan orang-orang Mekah, termasuk binatang peliharaan dari Abdul Muthalib, unta, kambing, domba, semua dirampas oleh tentara Abrahah. Tanggung jawab pemimpin di saat itu Abdul Muthalib mendatangi Abrahah. Abdul Muthalib mengatakan, "Wahai Jenderal Abrahah, kembalikan seluruh harta yang engkau rampas. Harta benda milik rakyatku termasuk binatang peliharaan milikku, kepunyaanku, kembalikan kepada yang punya." Padahal Abdul Muthalib mengetahui kedatangan Raja Abrahah ingin menghancurkan Baitullah. Tapi bukan kata ucapan yang keluar daripada mulut Abdul Muthalib melarang Abrahah menghancurkan Ka'bah, tapi dia meminta agar seluruh harta rampasan yang telah diambil oleh tentara-tentara Abrahah itu dikembalikan kepada sang pemilik. Kenapa demikian hadirin? Karena Abdul Muthalib pemimpin yang bijak, punya keyakinan yang luar biasa, karena dia percaya Ka'bah itu Baitullah, Allah lah yang menjaga Ka'bah itu. Maka kita melihat dalam surah Al-Fil, surat gajah itu, gagal Jenderal Abrahah. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala memutus tentaranya berupa burung yang berbondong-bondong dengan membawa batu dari api neraka. Hancur lebur pasukan Abrahah. Itulah keyakinan Abdul Muthalib, pemimpin yang sangat bijaksana. Karena dia yakin Baitullah itu akan dijaga Allah Subhanahu wa taala, karena Baitullah itu adalah rumah Allah di muka bumi. Kemudian hadirin yang mulia, umur beliau tidak terlalu tua. Kira-kira 80 tahun. Beliau jatuh sakit, kemudian Abdul Muthalib meninggal dunia. Sebelum beliau meninggal dunia, beliau sempat berpesan kepada orang Mekah, terutama Bani Hashim dan Bani Muthalib, agar kepemimpinan setelahku nanti dikendalikan oleh pamanda Rasulullah Muhammad SAW, tidak lain adalah Abu Thalib. Abu Thalib mendapat kepemimpinan secara tradisional karena diwariskan oleh ayahandanya sendiri. Secara tradisional kepemimpinan atau supremasi politik pemerintah di kota Mekah setelah meninggalnya Abdul Muthalib itu dikendalikan oleh pamanda Abu Thalib. Abu Thalib memberikan perlindungan kepada Nabi Muhammad SAW. Ketika beliau menjadi nabi dan menyampaikan dakwah, ada perlindungan politik kepada diri Nabi Muhammad. Sehingga tidak ada orang di kota Mekah itu yang berani menyerang Nabi Muhammad SAW dengan tindakan kekerasan ataupun dengan tindakan anarkisme. Kenapa? Kekuatan politik melindungi Nabi Muhammad SAW. Abu Thalib menyatakan langsung di hadapan rakyat kota Mekah, "Wahai orang Mekah, siapa yang mengganggu keponakanku Muhammad, berarti dia menggangguku. Dan siapa yang menggangguku, berarti mereka mengganggu keluarga besarku." Keluarga besar Abi Thalib itu Bani Hashim dan Bani Abdul Muthalib mendominasi kota Mekah. Maka tidak ada seorang pun yang berani mengganggu Nabi Muhammad secara kekerasan dan secara anarkisme. Perlindungan politik ternyata mendukung dakwah Nabi Muhammad SAW walaupun dalam perjalanannya tidak begitu menggembirakan. Mampu pelajaran secara singkat kita yocok. Politik itu sangat menentukan bagi kebangkitan dakwah Islam di negeri ini. Maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar ke depan belahi pemimpin-pemimpin yang dukung dakwah. Kita berdoa kepada Allah. Kita berusaha, kita berupaya dan hana tua thabi-thabi dan berdoa kepada Allah belahi pemimpin yang pedang agama Allah, yang bisa mendatangkan kemaslahatan bagi seluruh kaum muslimin agar syariat Islam di Aceh rahmatan lil alamin. Rabbana la tusallit alaina bizunubina wala man la yakhafuka wala yarhamuna. Wahai Tuhan kami, jangan Engkau tentukan pemimpin bagi kami karena dosa-dosa kami, orang-orang yang tidak takut kepadamu dan orang-orang yang tidak sayang kepada kami. Tapi kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Oh dungku kathri bege ulun mendoa, tapi tetaplah pemimpin-pemimpin yang hana cinta ke agama dron. Mungkin yang kathri bege doa katanya istijabah. Kathribe thaga tunggu mungkin yang kesribe dua ge.
Doa kita makbul sehingga lahir pemimpin-pemimpin yang bijaksana, yang cinta kepada dakwah. Maka kitanya sebagai orang yang beriman tak tepa senjata kitanya berdoa. Jangan berputus asa dalam berdoa. Berikhtiar, berusaha itu wajib. Lebih wajib lagi kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita usahakan itu diterima Allah Subhanahu wa taala. Maka selalu kita berdoa kepada Allah. Ke depan belahi pemimpin yang mendukung dakwah, yang mendukung syariat Islam ini khusus di Aceh, sehingga syariat Islam benar-benar menjadi rahmat bagi seluruh semesta alam. Maka cermin daripada Abi Thalib tadi, ketika dakwah didukung oleh kekuatan politik, Nabi Muhammad SAW menyampaikan dakwah tanpa ada kekerasan yang berarti yang dirasakan oleh Rasulullah dan pengikut kaum muslimin di saat itu. Hadirin yang dirahmati Allah, yang kelihatan Siti Khadijah. Siti Khadijah adalah istri daripada Nabi Muhammad SAW. Beliau keturunan bangsawan, seorang businesswoman yang berhasil. Reputasi ekonomi perdagangannya, hadirin yang mulia, tidak hanya di kota Mekah, tapi punya reputasi di seluruh jazirah Arab. Seluruh harta bendanya disumbangkan untuk perjalanan dakwah Nabi Muhammad SAW. Menjelang akhir hayat daripada Siti Khadijah radhiyallahu anha, Rasulullah SAW mengatakan kepada Siti Khadijah, "Wah istriku tercinta, apakah engkau menyesal kalau aku ini menjadi suamimu?" Siti Khadijah mengatakan, "Wahai Rasulullah, aku tidak pernah menyesal kalau engkau itu menjadi suamiku. Seluruh harta benda aku sumbangkan untuk perjalanan dakwah. Seluruh harta kekayaanku aku wakafkan agar risalah Islam yang engkau sampaikan itu bisa berkembang. Seandainya aku mati nanti ya Rasulullah, engkau menyampaikan dakwah namun engkau harus melintasi sebuah sungai yang di sana tidak ada jembatan. Aku rela tulang belulangku engkau ambil, kemudian engkau jadikan jembatan hingga engkau berhasil menyeberang dan menyampaikan risalah Islamiyah." Begitu luar biasanya Siti Khadijah. Maka di saat beliau meninggal dunia, baju sempurna tertutup aurat di tubuh dan jasadnya, tapi bekasan tampalan itu jumlahnya belasan tampalan. Bajunya compang-camping. Artinya seluruh kekayaan yang ada pada diri Siti Khadijah disumbangkan kepada perjalanan dakwah Nabi Muhammad SAW. Maka pun yang menjadi pelajaran, setelah kekuatan politik, kekuatan ekonomi mendukung dakwah Nabi, mendukung dakwah Islam, maka uronyo katanya perle orang kaya yang dermawan. Orang-orang kaya yang dermawan, yang mau bersedekah, yang mau menyumbangkan hartanya untuk kebangkitan Islam di negeri ini dan untuk kemaslahatan kaum muslimin. Karena Islam tidak pernah menutup pintu bagi orang-orang yang ingin meraih kehidupan yang layak di muka bumi ini. Tidak pernah menutup pintu agar umat Islam itu menjadi orang kaya. Tentu orang kaya itu mengambil dan mencari harta dari sumber-sumber yang mendapat ridha Allah, dari sumber-sumber yang halal. Mereka menjadi orang kaya yang dermawan, kemudian mereka mewakafkan dan mensedekahkan harta kekayaannya itu kepada dakwah dan untuk kemaslahatan kaum muslimin. Kita punya lembaga pendidikan, kita punya pesantren, kita punya masjid-masjid. Perlu uluran tangan orang kaya yang dermawan. Maka di samping politik, hadirin yang mulia, ekonomi adalah instrumen penting untuk kebangkitan Islam dan kemaslahatan kaum muslimin. Kemudian yang selanjutnya, hadirin, kenapa Madinah menjadi pilihan? Yang pertama, di Madinah itu ada keturunan Nabi. Kakek Nabi lahir di kota Madinah. Keluarga Nabi kebanyakan di kota Madinah. Dan keluarga dari keturunan Abdul Muthalib ini sangat mendukung dakwah Nabi. Karena kekuatan keluarga, kekuatan sahabat itu salah satu instrumen penting untuk kemajuan dakwah. Maka kita sebagai pendakwah, keluarga tidak mendukung kita, maka dakwah itu tidak akan berjalan sebagaimana yang kita harapkan.
Kita menyampaikan dakwah, teman-teman tidak mendukung kita, dakwah itu tidak akan berjalan. Kita menyampaikan dakwah, masyarakat itu tidak mendukung kita, maka dakwah itu pula tidak akan berjalan. Nabi menyampaikan dakwah. Ketika beliau menjadi pemimpin di kota Madinah, keluarganya mendukung Rasulullah Muhammad SAW, sehingga beliau menjadi pemimpin yang luar biasa, punya reputasi di kota Madinah. Maka lagi jamaah kita Nyo Arafah dan jamaah-jamaah yang lain harus ada dukungan. Pertama dari keluarga, dukungan jamaah, dukungan masyarakat, agar jamaah itu terus tegak berdiri dan menyampaikan dakwah, menghidupkan syiar agama Allah di muka bumi ini. Kalaupun kita tidak mendukung jamaah itu, lebih baik diam daripada kita menyebarkan hoax dan fitnah. Uronyo na upaya pegat pengelompokan. Nyo jamaah subuh belahnan nyan kelompok awak je. Nyo ata tungku Arafah, tungku Zul Arafah nyo, jamaah Arafah nyo ata kelompok belahnan. Upaya membelah kita orang Aceh, membelah kita ke orang Islam hari ini. Upaya propaganda dilakukan, berbagai macam skenario dimunculkan agar umat Islam dengan kekuatan yang ada itu terbelah, mefarak-farak urang Aceh nyo, berfarak-farak muslim yang ada di Aceh. Maka kekuatan itu dengan kebersamaan hadirnya mulia. Dukungan semua pihak itu sangat kita harapkan. Orientasi kita berpikir ke depan tidak lain kemaslahatan kaum muslimin. Apapun warna kita hari ini, orientasi berpikir kita sebagai umat Islam di Aceh kemaslahatan kaum muslimin. Maka perlu kebersamaan. Prinsip kebersamaan dalam bingkai silaturahmi ataupun ukhuwah Islamiyah, saling menutupi kekurangan. Itu prinsip dalam bingkai ukhuwah Islamiyah, kebersamaan menutupi kekurangan. Maka nekalan di dalam jamaah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menyampaikan dakwah. Nah urang kaya Abdurrahman bin Auf, termasuk Utsman bin Affan di dalamnya. Ada orang-orang tua yang bijaksana, Abu Bakar Siddiq di dalamnya. Ada anak muda yang gagah perkasa, ada Ali bin Abi Thalib di dalamnya. Ada teknokrat ahli bidang pembangunan, ada birokrat ahli di dalam pemerintahan, ada di dalam jamaah kekuatan dakwah Rasulullah Muhammad SAW. Kebersamaan dalam ukhuwah adalah menutupi kekurangan. Uronyo gedanyo hana nunggu tamengen dari Grorod, ustad sesama ustad, tengku sesama tengku, politisi sesama politisi, pejabat sesama pejabat. Dan kita bersyukur kepada Allah, jamaah subuh Arafah ini mengayomi semua elemen masyarakat. Nah ban mandum di dalam Arafah, nah politisi, ada polisi, ada birokrat, ada teknokrat bergabung dalam satu jamaah, dan inilah kekuatan kita. Maka kebersamaan menutupi kekurangan yang ada. Itulah yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW ketika di Madinah beliau menyampaikan dakwah. Kemudian hadirin yang mulia, di Madinah pula ada orang-orang yang telah dibai'ah oleh Rasulullah SAW. Tahun 622 Masehi datang belasan orang dari kota Yasrib, kota Madinah, membai'ah Nabi. Gedepe oleh Nabi urang teka untuk membai'ah Nabi Muhammad SAW. Geba oleh Nabi uthaboh gampung 15 kilo dari kota Mekah, namanya Gampung Aqabah. Maka tercatatlah dalam sejarah ada bai'ah Aqabatul Ula, bai'ah Aqabah yang pertama dan bai'ah Aqabah yang kedua. Aqabah itu satu gampung yang terletak 15 km sebelah timur kota Mekah. Geba oleh Nabi wa Aqabah, takut Nabi dan khawatir kalau diketahui oleh kufar kota Mekah mereka akan dibunuh. Maka di sanalah belasan orang ini menyampaikan bai'ah, komitmen janji setia kepada Nabi. Setelah itu mereka mengatakan, "Ya Rasulullah, kirim seorang sahabatmu ke kota Mekah, ke kota Madinah, agar dia menjadi pemimpin kami dan mengajarkan Al-Quran kepada kami." Terpilihlah dari sekian banyak sahabat, yaitu Mus'ab bin Umair. Tokoh muda, usianya 20 sampai 21 tahun di saat itu.
Yang sebelumnya dia itu adalah kafir ketika di kota Mekah, seorang anak bangsawan. Nabi di kota Mekah pernah mengatakan ketika Mus'ab itu melintas di satu jalan, "Wahai sahabatku, engkau melihat itu Mus'ab, begitu wangi tubuhnya, semerbak dengan harum badannya yang luar biasa, baju yang dikenakan begitu mewah. Tapi setelah dia memeluk Islam, dia tinggalkan kemewahan itu. Dia syahid pada tahun ketiga Hijriah di medan Uhud. Satu hari setelah syahidnya, Rasulullah SAW menginspeksi medan Uhud, kemudian mendapatkan jasad terbujur kaku Mus'ab bin Umair yang tidak sempurna tertutup auratnya. Karena dalam perang mungkin baji atau ija yang nabak badan tercabik sehingga kemudian dia meninggal tanpa sempurna akan auratnya. Kemudian Nabi Muhammad SAW mengambil daun-daun yang ada di sekitar itu, menutupi jasadnya hingga kemudian auratnya sempurna kembali. Mus'ab terpilih di saat itu untuk menjadi pemimpin kota Yasrib. 1 tahun lamanya di sana, hadirin yang mulia. Beliau kembali lagi di tahun ke-11, di tahun ke-12 Nabi Muhammad SAW menjadi nabi dan rasul. Beliau kembali dengan membawa 150 orang dari kota Yasrib untuk melakukan bai'ah yang kedua. Maka tersebut dalam sejarah Bai'atul Aqabatus Tsani, bai'ah Aqabah yang kedua, terjadi di Kampung Bai'ah 15 km sebelah timur kota Mekah. Janji dan komitmen sama seperti janji komitmen di Aqabah yang pertama. Setia kepada Nabi sampai mati, tidak melakukan pelanggaran, tidak akan membunuh, mencuri dan sebagainya. Di akhir pertemuan kemudian orang-orang yang membaiat Nabi itu mengatakan, "Ya Rasulullah, kami berharap engkau menjadi pemimpin kami. Engkau datang dan berhijrah ke Yasrib, ke kota Madinah, agar engkau menjadi pemimpin kami." Oleh pernyataan itu kemudian Rasulullah memanggil Mus'ab. "Wahai Mus'ab, selama 1 tahun engkau di sana, bagaimana keadaan kota Yasrib?" Mus'ab mengatakan, "Ya Rasulullah, 1 tahun saya di sana, saya mengajarkan Al-Quran kepada orang-orang Yasrib yang telah membai'ah, yang telah melakukan komitmen perjanjian kepada engkau. Saya mendapatkan mereka sangat merindukan engkau. Mereka sangat menanti kedatangan engkau. Mereka sangat rindu dengan kepemimpinan engkau ya Rasulullah. Dan kondisi secara ekonomi di sana sangat kondusif. Karena kebanyakan orang Yahudi itu secara prinsip mereka tidak setuju dengan kepemimpinanmu. Namun untuk keperluan dan untuk kondisivitas kota Madinah agar ekonomi berjalan dengan baik, mereka terpaksa menerima kepemimpinanmu." Jadi orang Yahudi yang kebanyakan profesi pedagang di kota Yasrib di saat itu, secara prinsip mereka tidak senang kepada Nabi. Karena Nabi terakhir itu datang bukan dari kaum mereka. Tapi untuk agar kondusivitas kota Madinah itu tetap terjaga, terpaksa mereka menerima kepemimpinan Nabi Muhammad SAW. Pemakna daripadanya hadirin. Nabi segolom jid kepemimpin di kota Madinah ternyata mengutus orang untuk menjadi tukang survei. Ya negara, segolom jid kepemimpin di kota Madinah, beliau survei dulu dengan mengirim Mus'ab bin Umair. Pecermen. Kira-kira kena jid ke gesi ke jid ke imam mukim, ke pecalon roh, jid ke anggota DPR atau pimpinan daerah, lebih baik survei terlebih dahulu. Tak survei lah. Karena uronyo dongku yang jid ke gesi ubeno tapo bro ule. Mecia gampung dai tupat. Lo dia gampung dan ditepe mencalonkan diri menjadi calon kepala desa. Tapi preman di kampung mumpakat-pakat yang tari-tari pegat judi online di kampung kana. Nyem pakai tari kapilih lu judi online ke aman. Mumpakat-pakat api pigi tahu wajib tapo. Mumpakat-pakat dari nyan hanatino lu pakai lagi mai kampung lain tadi. Mumpakat dari kero bino bro ule kaji kepala desa urang mi caruh dari KPK tu didrop oleh polisi kasus korupsi. Alhamdulillah diproses secara hukum. Lo dia gampung dai depe. Cia gampung dai tupat di calon rojit ke kepala desa. Maka secara umum lentuan pegah segolom tak calon roh sebagai pemimpin survei terlebih dahulu. Kalau memang kita orang yang dipuji-puji oleh masyarakat, nama kita disebut-sebut oleh mereka, bismillah lanjutkan. Kalau tidak, mundur secara teratur daripada kemudian kita dicaci maki oleh masyarakat. Rasulullah Muhammad SAW setelah dia mendapatkan hasil survei daripada Mus'ab bin Umair,
Kemudian dengan bismillah beliau hijrah ke kota Madinah. Di sana ditunggu oleh orang-orang yang memang mencintai Rasulullah. Mereka membaca syair di pintu gerbang kota Madinah. Menunggu dengan tidak sabarnya mereka. Ada yang di atas gunung, ada yang di atas bangunan, ada yang di jalan-jalan menunggu kedatangan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tala'al badru alaina min saniyatil wada' wajaba syukuru alaina mada'a lillahi da'a. Dibaca syair-syair, gegap gempita penyambutan Rasulullah karena beliau adalah pemimpin yang ditunggu-tunggu. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu secuil sejarah sebagai bagian daripada napak tilas kita bagaimana sejarah hijrah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga sejarah ini menjadi pelajaran bagi kita. Laqad kana fi qasasihim ibratun li ulil albab. Sungguh semua sejarah, cerita-cerita yang ada itu menjadi ibrah, pelajaran bagi orang-orang yang memiliki akal sehat, pikiran yang bersih, yaitu orang-orang ulul albab. Kemudian bagian kedua sebagai bagian penutup ceramah ini, apa motivasi kita ke depan agar kita lebih baik di tahun ini dan lebih baik pula di tahun-tahun yang akan datang. Itulah yang disampaikan oleh Pak Ustaz Zul tadi di awal ceramahnya, di awal mukadimahnya, agar kita itu lebih baik hari ini, lebih baik amal ibadah kita, kualitas ibadah kita hari ini harus lebih baik juga di masa-masa yang akan datang. Menarik kalau kita mengutip pendapat daripada Imam As-Sayuti, seorang ahli tafsir. Beliau mengucapkan sebuah kalimat, khamsu khasali fil akbari fil atfali law kanat fil kibari mir rabbihim lasaru aulia. Ada 5 sifat yang ada pada anak-anak. Kalau 5 sifat ini ada pada kita orang dewasa, maka di sisi Allah sungguh kita akan menjadi wali-wali Allah, orang-orang baik. Lam pernyataan orang Aceh zaman-zaman kena gekeun ban kaget katanya jisi lagi aulia urang. Kena gekeun le orang si katanya gedhakai je akhlak budi pekerti mulia lagi aulia urang. Maka apabila kita memiliki 5 sifat karakter anak ini ada pada diri kita, maka kita akan menjadi orang-orang baik, yaitu wali-wali Allah. Yang pertama kepegang Imam As-Sayuti, la yahtamuna birizqi. Yang kepegang Imam As-Sayuti, agar kita menjadi orang baik hari ini dan di masa yang akan datang. Jangan anak-anak itu tidak pernah galau dengan rezeki, tidak pernah resah dan gelisah dengan rezeki yang telah ditentukan Allah Subhanahu wa taala. Maka takalan anak-anak kita yang hadirin, oh Ustaz, saya belum punya anak. Oh Ustaz, saya sudah lama menikah namun belum punya anak. Paling kurang kita bekas anak. Katanya kan mantan anemit mandumnya, pada mungkin ban lahir ayu itu kan mantan anemit. Tapi punyum road ketika kita masih menjadi anak-anak dulu. Seakan-akan kita tidak pernah risau dengan rezeki itu, tidak pernah gelisah dengan rezeki. Imam Hasan Al-Basri dia juga tidak pernah gelisah. Kenapa? Karena rezekinya kamu jumba-jumba. Rezeki lun hanencok le urang drone, menancit rezeki urang drone hanencok le lun. Kamu jumba-jumba dan menjatah-jatah. Cuman yang perlu kita luruskan hadirin yang mulia, uronyo na pemikiran seakan-akan yang nama rezeki itu materi belaka. Ketika kita memiliki banyak uang, investasi kita di mana-mana, kita menyebutnya sebagai rezeki. Kita punya kebun sejauh mata memandang, kita menyebutnya itu rezeki. Padahal yang immateri sekalipun itu rezeki yang datang daripada Allah. Pendekatan tasawuf luar biasa. Ban mandung pemberian Allah itu rezeki, baik menurut kita bagus maupun menurut kita tidak bagus. Semua itu rezeki daripada Allah Subhanahu wa taala. Contoh lun tuan pegah dengan tajak-jak tutup ngelabang rezeki pekan ya. Rezeki pekan nunggu. Rezeki pekan. Rezeki dengan sebab kaki kita terkena paku ketika jalan, enggan kaki ini melangkah ke tempat maksiat. Niat kena jak ke tempat maksiat barangkali.
Tiba-tiba bak jalan tepeh ngempeng kaca, tetap ngelabang, mendarah kaki, enggan kaki ini ataupun berat kaki ini melangkah ke tempat maksiat itu. Maka itu rezeki. Tengah malam tahajud katanya, pagi hari kita duha, tapi dan berdoa ba Allah, ya Allah nempu mudah rezeki lun. Pada kuasa kita tahajud, kesempatan kita duha, itulah rezeki kita sesungguhnya. Ada orang tidak kuasa untuk tahajud di tengah malam, tidak punya kemampuan untuk duha di pagi hari. Dan itu rezeki sebenarnya yang diberikan Allah kepada kita. Jadi lagi-lagi saya luruskan, yang namanya rezeki tidak hanya materi, yang immateri sekalipun itu rezeki sesungguhnya yang datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalian anemit tengku, dia tidak pernah risau dengan rezeki itu, seakan-akan dia yakin rezeki itu kamu jumba-jumba dan menjatah-jatah. Atalun haluncok hanecok le urang drone, menancit atad urang drone haluncok lelun. Yang kedua hadirin yang mulia, la yashkuna min khaliqihim idza maradu. Anak-anak itu tidak pernah mengeluh di saat mereka itu sakit. Dia tidak pernah mengeluh kepada Tuhan sang pencipta mereka ketika mereka sakit. Nah, kalian anemit bertanya tunggu wate sakit, dia tidak pernah menyalahkan. Jangankan orang tua, Allah sang pencipta saja tidak dia salahkan. Seakan dia menerima segala ketentuan dan qadarullah. Karena sakit yang dia rasakan itu ketetapan daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka anak-anak itu tidak pernah mengeluh. Kalau sifat ini ada pada diri kita orang dewasa, insya Allah kita akan menjadi wali Allah. Kita akan menjadi orang-orang baik insya Allah hari ini dan di masa-masa yang akan datang. Kebanyakan kita mengeluh di dalam kehidupan. Kita berdoa kepada Allah, namun doa kita tidak sesuai dengan harapan. Allah tidak mengabulkan doa kita, kita mengeluh. Kenapa Allah tidak mengabulkan doa kita? Ketika Allah tidak mengabulkan doa kita, ada sesuatu hikmah di dalamnya. Allah memberikan sejuta kebaikan kepada kita. Dalake ya Allah, ya Tuhan, benar anak keturunan lun ya Allah. Puluhan tahun Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah dengan kesabaran yang luar biasa. Tidak pernah berputus asa di dalam doa. Kemudian Nabi Ismail lahir, diberikan sebagai anugerah terbesar bagi Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau tidak pernah mengeluh. Begitu juga dengan harapan kita selama ini. Kita berdoa kepada Allah. Kalau doa itu belum diistijabahkan, jangan sesekali kita orang Islam beriman mengeluh. Katanya segolom tak bedah bunuh tajau masjid. Mungkin dari beklam katanya kata berencana lagi lun pakai baju lunsuk sepat lunsuk tilok belagak baju. Belum kali blo baru barangkali ada sandal baru, sepatu baru, pakaian baru. Ya, ibu-ibu lawenya barangkali dengan online, dengan branded dan sebagainya. Saja masjid lillahi ta'ala kita menghadap ridha dengan pakai pakaian yang baru, sandal yang baru. Jika kembali daripada masjid tiba-tiba sandal yang baru itu hilang. Gadah. Bagaimana perasaan kita hadirin? Baru kita beli, branded lagi, pesan online, hilang. Di saat itu kita sering menyalahkan orang. Muka kita dalam keadaan marah menyalahkan orang, panitia masjid Ciahana Bedoy. Kita sering menyalahkan orang. Tapi yakin dan percaya, ada orang di sekitar kita, tetangga kita, teman kita, jangankan sandal hilang, kaki pun tak punya. Tengah tahu tinggal mungkin atau tahu untuk merumpuk dengan sirau urang bak jalan. Dia senyum dengan kita. Ketika kita lihat jangankan sandal, kaki pun tak ada. Yang ada cuma tangga yang memapah tubuhnya yang berat itu, yang menyangga tubuhnya yang berat. Beda kentilok menggakitan karena dia itu cacat. Tapi dia masih bisa tersenyum. Kenapa kita marah-marah dengan kehilangan itu? Saudara kita yang tak punya kaki pun masih sempat tersenyum dengan kita. Maka anak-anak itu dia tidak pernah mengeluh. Kalau sifat ini ada pada diri kita, maka kita akan menjadi wali-wali Allah. Kemudian yang kedua, ya'kuluna at-ta'am mujtami'in. Ketika mereka makan, mereka bersama-sama. Ada kebersamaan pada diri anak-anak kita. Nah, kalian hadirin yang mulia, dijak anak danyo dijak bak mak neceruh bomano sabo. Kepene lu yak meramin uronyo pulom uro ahad uro minggu pri tikula. Lu yak meramin ngento ngane tetangga ngai Muhammad. Nah jambu di ke rumah atau bak teras semua mereka makan bersama-sama.
badikalen lampingan ti Muhammad mutemon budan. Tidak ada lauk pauknya, tidak ada ikan, yang ada cuma nasi saja di dalam piring itu. Anak kita datang lagi sama emaknya, mak, Muhammad mutemon budan, ngeceruh bawa manok tak bodoh. Dipegah pak mak, ngeceruh lemak metuahnya bawa manok. Kemudian dia bagikan kepada si Muhammad agar bersama-sama. Maka sekali lagi saya katakan, kebersamaan dalam bingkai ukhuwah Islamiyah menutupi segala macam bentuk kekurangan. Itu kebersamaan dan itulah yang harus kita bangun hari ini. Maka cermennya anak-anak, dia selalu bersama-sama. Maka di saat mereka bersama-sama ada kekuatan di sana. Kemudian yang keempat, hadirin yang mulia, idza khafu jarat uyunihim. Anak-anak itu ketika takut, mereka itu menangis. Nyanda kala anak kita nyorong, zaman wate kita nyomanya, wate kaya, ibu takut dengan katamu. Ketika takut kita menangis. Mak-mak milenial uronyo kalagenyan, zaman uroje ketika kita menangis, la ilaha illallah gebaca gemes selawat, Allahumma sholli ala, untuk kita didiamkan oleh emak kita. Gebaca selawat. Mak-mak milenial kita sekarang tidak begitu. Gecok aju wate kaimu anak ge gecok aju TikTok Korea, ge pendengar lagu TikTok Korea. Anak metuahnya pun dia melekap dengan TikTok Korea. Orang tua kita dahulu gebaca selawat agar kita diam, agar kita tidak pokoknya secara umum, intinya secara umum, anak-anak itu kalau takut dia menangis. Maka sifatnya ada pada kita orang dewasa, kita akan menjadi wali Allah. Kita takut kepada Allah, menangis kita di kesendirian kita di tengah malam. Kita bermunajah kepada Allah, teteskan air mata. Karena kita banyak dosa dan salah. Bertobat kita kepada Allah dengan menyucurkan air mata. Kita melihat penderitaan umat Islam di belahan dunia, cucurkan air mata kita. Maka ketika kita takut kepada Allah, maka kita akan menangis. Siapa yang tidak kenal Khalid bin Walid hadirin? Ketika dia menaklukkan Persia, kota Persia sudah ditaklukkan, tinggal istana saja mau dikuasai karena sang ratu Persia masih berada di dalamnya. Ratu Persia sudah punya rencana untuk membunuh Khalid bin Walid, sehingga kemudian dia mengambil gelas diisikan air sekaligus dibubuhkan racun ke dalamnya untuk membunuh sang panglima perang Islam di saat itu, yaitu Khalid bin Walid. Khalid bin Walid dengan gagah perkasa, karena dia dianggap sebagai tamu, dipersilakan oleh ratu agar minuman itu diminum oleh Khalid bin Walid yang di dalamnya sudah dibubuhi racun. Khalid bin Walid membacakan Bismillahirrahmanirrahim, kemudian air itu pun diminum. Tidak ada pengaruh sedikit pun racun yang telah dibubuh di dalam gelas itu. Tidak terpengaruh pada badan Khalid bin Walid. Begitu gagah perkasanya Khalid bin Walid, hingga kemudian racun pun tidak ada pengaruh pada dirinya. Di tengah malam dia menangis, saudaraku. Dia menangis di tengah malam, mengenang dan merenung segala dosa dan kesalahan tempo dulu. Banyak salah dan silap yang dia lakukan. Dia menangis di tengah malam. Dia mengucapkan istighfar. Dia mohon ampun, bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seorang yang gagah perkasa, panglima perang yang luar biasa, di tengah malam dia menangis. Kenapa kita tidak mau bangun di tengah malam, kemudian kita bermunajah hingga kita menguraikan air mata? Kita bertobat kepada Allah. Ini kesempatan kita. Mudah-mudahan tahun ini menjadi tahun terakhir, karena kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Umar bin Khattab betakan manusia, setan itu takut kepada beliau. Rasulullah yang mengatakan itu. Kalau satu jalan dilewati oleh Umar bin Khattab, berpantang setan itu melewati jalan yang sama, tidumnya kepada Umar. Jangankan manusia, setan pun takut kepada Umar bin Khattab. Umar bin Khattab tengah malam menangis, memohon ampun kepada Allah, karena takut kepada Allah dengan siksa di akhirat, dengan kesalahan-kesalahan yang pernah diperbuat. Memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bertobat beliau kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kelima, dan ini yang terakhir, kata Imam As-Sayuti, idza takhasamu tasara'u bisulh. Ketika mereka saling bertengkar,
cepat-cepat mereka itu bermesraan kembali. Mereka berdamai kembali. Uronyo dakalan anak gitanyo di Mekak di Mendawa sang-sang hanggat li tinggal uro. Wate tinggal tak kembali mereka saling bermesraan. Itulah anak-anak kita yang harus kita miliki sifatnya hari ini. Kebekali Nabi tidak boleh lebih 3 hari kita saling bermusuhan satu dengan yang lain. Di rumah tangga dengan perumah. Tidak boleh lebih 3 hari kita bertengkar, bermusuhan dengan istri kita. Istri dengan suami, suami dengan istri. Tidak lebih. Karena Rasulullah mengatakan 3 hari itu waktu yang cukup bagus, cukup efektif untuk melakukan evaluasi dan muhasabah diri. Mungkin lun yang salah. Bagah-bagah tinggal dalam kemaah. Urang jih menancit lun yang salah, urang jih pun dijak ya laki maah bagatanya. 3 hari waktu yang cukup untuk melakukan evaluasi diri. Maka 3 hari tidak boleh lebih ketika kita saling bertengkar, bermusuhan satu dengan yang lain. Maka anak-anak hadirin yang mulia, ketika mereka saling bermusuhan, cepat-cepat mereka sulh, mereka berdamai dan saling bermesraan. Maka itulah yang harus kita miliki hari ini agar kita menjadi orang-orang yang baik, orang-orang yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang menjadi wali Allah hari ini dan di masa-masa yang akan datang. Ya Nabi salamun alaika, ya Rasul salamun alaika, ya Habib salamun alaika, salawatullahi alaika, ya Nabi. Ya Rasul salamun alaika, ya Habib salamun alaika, salawatullahi alaika. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan tausiah singkat ini bermanfaat, terutama kepada diri saya juga kepada seluruh jamaah yang telah berhadir. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah selalu memberikan keistiqamahan kita untuk menyampaikan agama Allah, menghidupkan syiar agama Allah dan menegakkan kalimatul haq. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehingga kita selamat bahagia dunia akhirat. Hadap kita ikhwan iman, insyaallah ahad depan kita akan mengunjungi Masjid Baitul Maghfirah dari Simpang 3 menuju ke Simpang Mudik, lalu terus menuju ke Simpang Ajun, belok kanan terus sampai mentok Simpang Badan. Di situ masjidnya. Mari sama-sama terus kita melakukan permohonan Allah. Mari sama-sama ya kita saling salam-salaman. Kita sambut 1445 dengan saling maafkan di antara kita. Mudah-mudahan insyaallah